Selamat sore, shalom, salam sejahtera semua yang ada di... Shalom, selamat sore, salve. Salve, halo. Selamat datang di Festival Sapa Kristiani 2020. Festival Sastra dan Seni Rupa Kristiani ini diketahui berlangsung mulai Desember 2020 sampai Maret 2021. Info selengkapnya bisa pantau media sosial Sapa Kristiani yang ada di Facebook, Instagram, dan YouTube untuk mengetahui kegiatan-kegiatan di festival tersebut. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian di ruang Zoom ini. Saya ingin sebut satu per satu. Ada Ibu Mariana, ada Frater Elbani, ada Pak Roma Huta Gaul, dan Mas Wisnu Sangsongko. Dan tak lupa juga kita sudah... Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Dan tak lupa juga kita sudah bergabung bersama kita, pembicara kita ada Kakak Adit dan Pak Siprian. Halo, Shalom, Alahim. Ya. Shalom, Alahim. Kakak Adit ini bergiat di Komunitas Sastra Filokalia Seminari Tinggi Santo Mikael Penvi Kupang dan Komunitas Sastra Dusun Flobamura. Sedangkan Pak Siprian juga dari Komunitas Sastra Dusun Flobamura. Sebenarnya saya juga bergabung di situ, jadi kita bertiga ini dari satu komunitas yang sama tapi belum pernah bertemu. Tapi puji Tuhan sekali bisa tetap hadir di sini Pak Siprian dan Kak Adit. Pertama-tama bisa kita ingin berkenalan dulu dengan halo? Halo? Ya, Halo. Kedengaran? Oke. Pertama-tama kita mau berkenalan dengan Kakak Adit dulu. Kakak Adit dipersilakan untuk memperkenalkan diri, sejauh mana perkembangan dari awal dalam penulisan puisi. Ya. Oke. Ya. Salvete untuk kita sekalian. Shalom Aleichem. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Nama lengkap saya Frater Giovanni Aditya Lewa Arum. Saya seorang calon imam ya. Ini kalau untuk beberapa orang di sini sudah tahu. Seorang calon imam yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi imam projo ya, imam Kuskupan Agung Kupang. Ya, kebetulan karena corona ini maka kami masih diberi kesempatan untuk berdiam diri dan berefleksi. Mungkin lebih banyak diberi waktu untuk berpuisi dengan diri sebagai persiapan untuk menuju tabisan. Doakan. Oke, untuk sedikit ya gambaran umum lah perjalanan saya mengenal puisi dan mulai belajar mencintai dan menulis puisi secara saya tidak berani mengatakan intens ya, tetapi bagaimana saya mendekati puisi itu dengan lebih dekat lagi itu memang saya berkenalan dengan puisi secara lebih baik itu ketika saya masuk seminari menengah Santo Rafael Oepoe Kupang. Nah, ini kemudian menjadi kenapa saya dalam tanda kutip waktu awal-awal saya karya-karya saya itu dibaca sebagai dalam tanda kutip punya jejak terhadap karya-karya Mario. Nah, waktu itu kami ada komunitas sastra di seminari menengah yang dibentuk oleh Romo Amance Franco Enino. Ya. Sekarang jadi ketua di dosen ya sekarang. Ya. Nah, Romo Amance ini membentuk satu komunitas yang menghimpun kami di dalam, dan pengaruh Mario ini pertama-tama ya kami mengenal tulisan-tulisan yang agak menurut kami baik pada waktu itu adalah tulisan-tulisan Mario. Dari majalah dinding, kemudian ada perlombaan-perlombaan di seminari, dan kemudian kami membaca tulisan-tulisan yang kemudian dipublish, dibantu oleh Romo Amance untuk dipublish di Poskupang pada waktu itu. Jadi itu yang bagi saya awal-awal ketertarikan saya untuk menulis karya sastra. Pada waktu itu kami pertama-tama cerpen. Ya Mario menulis yang saya kenal dari tulisan-tulisan Mario itu pertama cerpen, dan kemudian itu mempengaruhi kami di dalam untuk ya kami paling kurang saya lah untuk menulis standar menulis yang bagus itu ya kami pakai frame Mario. Nah, dari sana memang tergerak, dan kemudian saya sendiri juga belajar untuk kemudian lewat Mario, dan kemudian relasi saya mulai berkembang ketika saya keluar mencari akses bacaan tersendiri. Kemudian saya punya akses bacaan yang
mulai semakin bertambah, dan itu mempengaruhi saya dalam menulis. Nah, kalau untuk puisi sendiri, menurut saya sendiri menulis puisi yang agak bagi saya mulai menyebut bahwa itu puisi itu ketika saya di Seminari Tinggi Santo Mikael PNP Kupang pada waktu itu saya masuk dalam komunitas sastra Filokalia. Jadi pada tahun 2011 saya masuk di Seminari Tinggi Santo Mikael PNP Kupang. Sejak tingkat 1 itu saya sudah masuk di komunitas sastra itu dan mulai menulis beberapa karya di sana. Dan kebetulan saya juga dekat dengan Diakon Sadam. Nah, Diakon Sadam ini teman angkatan saya. Jadi kami ini semacam dalam tanda kutip ada semacam rival dalam tanda kutip untuk dalam hal literasi, dalam banyak hal. Karena hubungan kami diperkuat dengan rivalitas seperti ini. Entah menulis karyanya diterbitkan atau apa itu biasa kami. Dan memang kalau bagi saya Sadam itu, Diakon Sadam itu saya letakkan semacam pelecut bagi saya untuk apalagi kalau misalnya dia mulai berkembang menurut saya di bidang sastra itu dia sangat kuat, berjalan mendahului saya. Jadi itu semacam karena dia berjalan mendahului itu membuat saya untuk mengejar itu dengan mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Dan memang akhirnya saya intens dalam arti tertentu untuk menulis puisi-puisi dengan Alkitab, karena setiap hari saya membaca Alkitab ini secara pribadi ya. Memang terlepas dari memang Mario punya awal ketertarikan saya untuk menulis puisi dan merujuk puisi yang baik itu adalah puisi Mario. Tetapi saya punya pembacaan seperti yang Bapak Kak Ciprian tadi katakan bahwa bagaimana saya membangun perspektif berhadapan dengan kitab suci. Jadi itu. Saya pikir juga ketika menjebakan diri dalam itu semacam suatu stigma baru ya, mengatakan bahwa Maria itu identik dengan penyair biblikal. Artinya kita juga menyerahkan diri masuk ke dalam satu stigma baru. Stigma baru bahwa ketika kita menempuh jalur yang sama, bayang-bayang Maria itu sangat kuat. Apalagi misalnya ketika buku puisi saya pertama terbit ini, saya memberanikan diri ketika momen. Saya waktu itu menunggu momen. Saya mengumpul banyak-banyak puisi, tetapi saya sendiri tidak percaya diri untuk menerbitkannya. Karena kegagalan saya, misalnya MUF menjadi rujukan bagi saya bahwa puisi saya belum matang nih untuk menjadi satu karya yang baik menurut saya. Jadi ketika saya lolos MUF bulan Mei 2019, itu menjadi satu momen bagi saya untuk saya pikir momennya sudah pas nih untuk menerbitkan. Mungkin karena terlalu menunggu sesuatu yang sempurna, saya pikir saya juga tidak akan berkembang. Makanya karya pertama saya berani terbitkan itu bulan Oktober tahun 2019. Setelah saya selesai lolos dari Makassar International Writers Festival tahun 2019. Tapi draftnya sudah dipersiapkan sebelum itu. Tapi momen yang pas untuk saya memberanikan diri untuk menerbitkannya waktu itu setelah MUF. Dan memang saya waktu itu membangun komunikasi dengan Mario yang mengedit banyak puisi-puisi saya, membaca dan menyeleksi. Tapi saya sendiri tahap pertama saya sudah menyeleksi juga sendiri puisi-puisi yang menurut saya layak untuk dipublish dan mana yang harus ditinggalkan. Dan itu memang pekerjaan yang berat bagi saya. Tetapi semakin kesini saya melihat bahwa saya mengukur diri saya dengan jejak-jejak perjalanan politik saya melihat bahwa memang ada semacam jalan, semacam ada step-step yang membawa saya untuk paling kurang saya pernah sampai di satu titik untuk melihat bahwa karya sebelumnya itu karya yang bodoh, karya yang buruk, masih begitu. Saya punya kekuatan untuk melihat dari perspektif pembacaan saya melihat bahwa ada karya yang belum matang. Jadi itu menurut saya itulah perjalanan saya untuk mencapai satu titik. Dan sebenarnya pertanyaan yang lebih sulit bagi saya menjawab setelah pelajaran dari orang Samaria ini, bagaimana perjalanan politik saya. Dan saya sementara ada mempersiapkan itu, banyak waktu sebenarnya secara pribadi saya mempersiapkan diri saya untuk tabisan ini dan ada karya-karya lain, tetapi memang saya punya bukan agenda besar agenda untuk menguji diri saya sendiri, apa yang saya ingin explore setelah pasca orang Samaria. Jadi ada satu folder di laptop saya, itu foldernya pasca orang Samaria. Pasca orang Samaria namanya. Kosong untuk beberapa bulan, hanya untuk sekadar mengingatkan saya kalau saya buka doa. Ada yang perlu saya isi di sana. Tetapi untuk beberapa kali sudah ada banyak beberapa puisi yang masuk ke sana. Saya ada eksplor bagian-bagian tertentu
yang, dan saya mau mencoba imaji biblika lebih genuine lah. Maksudnya bagaimana pembacaan saya yang benar-benar personal dan mau melepaskan diri dari jebakan apa saja ya. Entah jebakan Mario Centralis, jebakan Kaciprian, jebakan-jebakan lain. Makanya saya menemukan diri saya sendiri dalam pembacaan saya seperti kitab suci ini. Tadi Kaciprian bilang punya kekayaan makna, dan saya semakin ke sini semakin saya membaca kitab suci setiap hari, saya menemukan kitab suci sebagai sumber makna yang memang kelimpahan, ex abundantius, maksudnya sesuatu yang berlimpah-limpah keluar dari pemakna saya. Saya pikir itu perjalanan umum saya, perjalanan proses kreatif dalam menulis puisi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mario. Terima kasih Kakak Adit. Sekarang kita mau dengar sedikit, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya simpan dari perkenalan Kak Adit. Tapi saya mau beralih sedikit ke Pak Ciprian, bisa menerangkan tentang perjalanan awal menulis puisi atau seterusnya seperti Kak Adit. Iya. Ya, shalom semua. Shalom. Shalom, Pak Ciprian. Salam sejahtera. Baik. Shalom. Nama sudah ya, nama cukup Ciprian Bittenberg. Nah. Iya, Pak. Saya tertarik menulis itu mungkin dari seminari ya sebenarnya. SMP memang sudah coba, tapi sebenarnya belum ada intensitas yang cukup tinggi. Baru pada seminari saya mulai lebih banyak menulis. Kalau soal menulis itu saya pikir penyebab utamanya adalah karena baca. Saya kira kita semua sama pengalaman. Hanya dengan membaca maka orang itu tertarik untuk menulis. Karena tanpa membaca kita mau tulis apa? Tidak ada yang bisa ditulis. Nah, tetapi waktu itu bacaan saya bukan Alkitab. Alkitab itu sama sekali tidak disentuh. Saya selalu melihat buku sastra lebih baik. Baru pada SMP saya tahu bahwa ada bentuk sastra yang namanya puisi. Karena selama ini saya hanya baca cerita anak, cerpen. Baru saya tahu puisi. Dan waktu itu puisi juga ya puisi-puisi Hashimi dan lain-lain. Dengan perpustakaan yang sangat terbatas di kampung. Tahun akhir 80-an itu memang situasinya memang seperti itu kalau di kampung. Kami tidak punya akses apa-apa ke dalam sastra. Tapi waktu masuk seminari, walaupun bukunya terbatas di seminari Lalian, ada satu suasana yang berbeda. Di mana kami di situ ada majalah dinding dan ada buletin yang terbit setiap bulanan. Nah, di situ saya mulai dipercaya untuk menulis. Kemudian ada Frater Heri di sana, ya, Frater Heri Fernandes yang mulai mendorong untuk ikut masuk dalam buletin sebagai tim. Kami sama-sama dengan Christian Dadi. Kalau Christian Dadi dan Remi Pesa itu bagian lukis. Mungkin yang masuk komunitas dusun mungkin Christian Dadi ya. Immanuel Christian dan Dadi. Ya, itu Pak. Dulu hobinya bukan nulis, dia hobinya melukis. Tetapi tulisannya juga masih jelek waktu itu. Kita harus jujur. Puisi dari seminari yang saya simpan mungkin hanya sisa 1. Itu juga puisi cinta yang tidak jelas. Iya, Pak. Masih tersisa. Masuk di komunitas dusun, Pak? Komunitas dusun ini sejarahnya panjang. Ceritanya waktu itu saya mulai menulis puisi dan akhirnya tahun 2015. Waktu itu kan masih susah, internet belum ada. Iya, Pak. Saya coba kirim. Belum ada atau kami yang belum pakai. Saya kirim ke Kompas. Oh iya, Pak. Kirim pertama 3 puisi waktu itu. 4 puisi. Saya kirim 4 puisi. Diterima 3. 1-nya ditolak. Ya, tetapi saya lalu kehilangan ya. Itu tahun 2015. Dan saya mulai lihat, kok 4 puisi masuk 3. Langsung di Kompas. Kirim pertama langsung masuk ya. Artinya ada bakat sedikit. Iya, iya. Ya. Tetapi lalu saya mulai pasif lagi karena terlalu banyak kesibukan, keadaan memaksa saya untuk tidak bisa intens. Tetapi kemudian mulai tahun 2000 berapa ya? 2010 atau 2009. Nah, mulai banyak lagi kesempatan untuk saya di rumah. Akhirnya saya iseng-iseng saya mulai menulis. Dan saat itu saya mulai menulis puisi yang berjudul Kain. Saya sangat terobsesi dengan kain.
apa yang terjadi dengan Kain. Ya. Ya. Oke, Kadang-kadang memang kita menulis tokoh-tokoh yang jelek itu lebih gampang daripada tokoh yang baik. Iya, betul, Pak. Ini penyakit ini. Ya, kadang-kadang boleh dibuktikan. Kalau tulis tentang Yesus itu susahnya bukan main. Kalau lukis mungkin lebih gampang. Tapi kalau menulis tidak segampang itu. Jadi tantangan itu. Ya, oke. Ya, baik Pak Siprian. Bisa ini tahan sebentar. Saya mau tadi ada yang menarik bahwa jadi Pak Siprian dan Kak Adit ini sama-sama termasuk dalam bergabung di satu komunitas sastra Dusun Flobomora. Nah, ini saya mau mengerucutkan sedikit. Kira-kira apa pengaruh fungsi komunitas itu bagi kakak berdua? Ada tidak pengaruh besar yang signifikan dalam menulis puisi atau menerbitkan buku secara lebih umum? Pertama kita ke Kak Adit dulu. Baik, terima kasih. Menurut saya komunitas itu sangat punya relevansi yang sangat besar bagi perkembangan saya dalam hal menulis dan juga dalam hal penerbitan. Saya dari penerbitan dulu ya. Penerbitan buku saya ini kan difasilitasi dan dimediasi oleh perkumpulan komunitas Dusun Flobomora. Jadi itu sebenarnya akses penerbitan itu dipermudah ketika saya masuk dalam komunitas itu. Komunitas Sastra Dusun Flobomora. Kalau kita tarik sejarah komunitas Sastra Dusun Flobomora ini lahir, kalau saya akses itu memang lahirnya di Seminari Tinggi Santo Mikael Penpui Kupang loh waktu itu. Oh iya. Ya, waktu itu lahirnya Roma Mance, Pak Marcel Robert dan lain sebagainya membentuk komunitas Sastra Dusun Flobomora itu di ruang kelas tingkat 1 kayaknya waktu di Seminari Tinggi. Jadi keberadaan komunitas sastra Filokalia dengan ini komunitas Sastra Dusun Flobomora itu terkait erat ya. Jadi banyak dulu anggota-anggota komunitas Sastra Dusun Flobomora itu banyak yang frater-frater. Nah, komunitas sastra Filokalia itu sendiri adalah komunitas sastra para frater di Seminari Tinggi Santo Mikael Penpui Kupang. Jadi lebih terbatas. Nah, waktu itu Roma Mance ingin juga, kayaknya Roma Mance dan juga beberapa orang lain, termasuk Mario kayaknya. Kalau saya sebut sebagai pendiri ya, itu komunitas sastra Dusun Flobomora itu membuka semacam ruang untuk penulis-penulis di Nusa Tenggara Timur. Dan saya pikir sudah berkembang begitu baik. Dan saya sendiri memang ada 2 hal yang saya belajar dari komunitas. Yang pertama relasi, dan yang kedua akses bacaan. Nah, itu yang sangat penting sejauh saya ini. Relasi, bagaimana saya bertemu dengan orang-orang dan gaya penulisan tertentu, dan punya pengalaman yang luar biasa ya. Jadi misalnya dari Mario, saya kemudian mengenal penulis-penulis yang lain, Aan dan lain sebagainya. Jadi melalui orang-orang tertentu di dalam komunitas, kita bisa punya link ke orang-orang lain, ya orang-orang yang lain. Dan kemudian link saya itu diperbesar ketika saya masuk ke dalam event-event sastra dan lain sebagainya. Itu memang paling pertama saya berjumpa, pengalaman perjumpaan dengan orang, tapi sekaligus pengalaman belajar. Dan yang kedua sebenarnya akses bacaan. Jadi dengan metode diskusi dan lain sebagainya, dengan berkenal secara personal, kemudian ada orang menawarkan bacaan-bacaan yang kemudian memperoleh akses bacaan saya, dan itu sangat membantu saya dalam proses kreatif. Jadi seperti Kak Ciprian tadi katakan, kekuatan membaca itu sangat kuat mempengaruhi proses kreatif kita. Nah, komunitas itu mendukung dalam akses bacaan. Akses bacaan. Bagaimana kita mengakses bacaan yang lebih luas ketika kita masuk dalam satu komunitas. Terima kasih. Oke. Makasih Kakak Adit. Kita ke Pak Siprian. Pengaruh komunitas dusun, Pak, untuk perjalanan ke penyairan atau penerbitan. Ya, selama ini kan saya ini solo. Saya menulis otodidak, kemudian sendirian, tidak ada teman. Tapi begitu sampai di Kupang, saya mulai diajak untuk bergabung dalam komunitas Flobomora, dan saya bersyukur sekali karena melalui komunitas ini wawasan saya mulai bertambah. Tahun berapa tuh Pak masuk bergabung dengan dusun? Tahun berapa ya? 2000, lupa ya saya. Tahun 2000 berapa? 13 apa? Oh, sekitar 2013-an ya Pak? Ya, sekitar 2013 atau 2012 ya. Iya. Yang jelasnya melalui diskusi-diskusi, pertama wawasan kita bertambah. Jaringan bertambah. Yang ketiga lagi, ada suasana bukan bersaing ya, tapi suasana untuk kita berlomba-lomba menghasilkan produktivitas. Iya Pak.
Buku Pertarungan di Peniel ini setengah bagiannya mungkin hasil dari semangat itu. Karena kita terus di-push. Sudah tulis apa lagi? Sudah tulis apa lagi? Oh iya. Jadi lihat, teman-teman mulai menulis, kita juga akhirnya terpengaruh untuk terus menulis. Nah, ini salah satu fungsi komunitas. Dan saya sangat bersyukur komunitas yang tua mungkin hanya saya. Tetapi saya bersyukur bisa bergabung dalam satu komunitas yang luar biasa di mana mereka punya pengalaman yang wow. Pengalaman, wawasan, semangat, kerendahan hati, dan keinginan untuk bekerja sama yang tidak ada habis-habisnya. Itu saya banyak belajar. Oke. Artinya kita setuju bahwa pengalaman berkomunitas itu membantu perkembangan entah itu kepenulisan, bukan hanya penyair ya, bukan hanya penulis puisi, tapi kepenulisan secara umum mungkin. Nah, tapi kalau kita tarik lebih jauh, ada pengaruh yang lebih kuat dari pengalaman membaca dari kecil misalnya, dari masa kecil misalnya, pengalaman membaca dari masa kecil di timur, terutama untuk budaya timur yang bisa Pak Ciprian ceritakan mungkin. Ya. Saya bersyukur waktu saya SD saya di kampung sekali, tapi waktu itu dengan bantuan Inpres, Instruksi Presiden, SD saya mendapat buku cukup banyak. Anak-anak di kampung itu semuanya bahasa Tetun, saya yang bahasa Indonesia, dan perpustakaan itu simpan di ruang kepala sekolah dan tidak dikunci. Dan tidak ada satupun yang tertarik untuk membaca. Dan tidak mengambil buku-buku itu. Nah, sementara saya ini kan tidak hebat olahraga. Saya olahraga, saya angkat tangan waktu itu. Saya sangat lemah fisik saya waktu itu. Jadi pelarian saya adalah membaca. Saya mulai memiliki satu dunia tersendiri, yaitu dunia membaca. Di mana saya mulai menjadi tokoh-tokoh yang bisa lebih baik daripada diri saya waktu itu. Saya mulai membaca. Dan semua buku-buku di perpustakaan itu habis saya baca. Nah, dan ini sangat membentuk. Banyak buku yang masih saya ingat sampai hari ini. Buku-buku ini tentu langsung atau tidak langsung berpengaruh pada sebuah kerinduan untuk menulis. Kalau kita sudah banyak baca, kita punya wawasan bertambah, tentu kita juga ingin berbagi dengan orang lain. Hanya sekarang tinggal kita pilih medianya apa. Medianya bisa puisi, cerpen, ya, bisa esai, bisa karya ilmiah. Nah, saya lebih memilih pada fiksi, seperti puisi, cerpen, novel. Pengaruhnya sangat besar. Pembacaan sejak kecil. Oke. Kalau kita beralih ke Kak Adit, ada pengaruh dari bacaan-bacaan masa kecil, misalnya dongeng Alkitabiah yang misalnya kelahiran Adam dan Hawa dan lain sebagainya, itu ada pengaruh besar tidak di perjalanan kepenyairan Kak Adit sendiri? Untuk akses waktu kecil tidak terlalu kuat, dalam arti saya mendengarkan kitab suci hanya sebagai bacaan liturgi yang saya dengar waktu misa, dan juga setiap doa-doa malam biasa Bapak ada baca kitab suci juga. Jadi saya mendengar hanya sebagai sebuah bacaan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa itu mengendap dalam bawah sadar saya. Karena diulang-ulang terus, direkam, dan sebenarnya bersentuhan dan imajinasi itu saya lebih dekat waktu itu karena film-film kartun. Saya animal lovers, buat baca komik juga. Memang saya ingat puisi pertama saya itu waktu di SMP, saya tulis di mading tentang ibu. Itu saya memang lebih waktu itu untuk menulis, saya lebih banyak menulis yang ilmiah ya waktu itu. Ilmiah dalam arti ya tulis mengarang dan lain sebagainya waktu kecil itu. Dan memang karena saya lebih hobi di bagian akademik matematika dan lain sebagainya, ya, biasa di SD SMP itu saya lebih senang ke yang itu, pelajaran-pelajaran khas di sekolah saja. Kalau untuk akses bacaan di luar itu tidak. Tetapi kalau yang di luar itu seperti komik Conan, Naruto, seperti itu, dan film-film. Saya juga senang film-film kartun, dan itu yang membangkitkan imajinasi saya. Dan kemudian entahlah dia bisa membawa saya sampai ke sekarang. Dan saya pikir kalau untuk bacaan-bacaan yang saya akses pada waktu itu ya terbatas buku-buku pelajaran sih.
di luar itu mungkin yang komik-komik dan lain sebagainya. Ketika masuk ke seminari OIPO itu baru saya masuk dalam satu fase di mana intensitas membaca saya dan akses bacaan saya itu jadi lebih luas. Artinya keberadaan perpustakaan juga cukup memadai di seminari waktu itu, sehingga sangat mempengaruhi ya. Perpustakaan dan sebenarnya atmosfer ya. Iklim ya. Atmosfernya itu membentuk ya, ada jam studi yang diatur dan lain sebagainya, pemaksaan dalam tanda kutip, dan juga kayak tadi kita bisa melihat orang-orang lain yang semacam ada menyemangati kita untuk bisa sama seperti mereka itu kuat di seminari. Oke. Saya beralih ke Pak Siprian. Ini lebih khusus kita bicara soal bagaimana menggali inspirasi dari kitab suci. Jadi kenapa dalam berpuisi itu biasanya kan kita bisa menggali inspirasi dari banyak hal, dari pengalaman pribadi, masa lalu, atau harapan. Dan Pak Siprian memilih untuk berpuisi secara alkitabiah. Bisa ceritakan alasannya, Pak? Iya. Alasannya mungkin ada beberapa ya. Pertama mungkin karena puisi saya yang pertama-tama dimuat itu yang dari Alkitab. Yang kedua, dunia yang lebih akrab kepada saya ya dunia Alkitab. Bukan berarti saya tidak belajar yang lain, saya tidak punya pengetahuan tentang yang lain. Tapi tanpa sadar, pengaruh Alkitab itu pada tahun-tahun setelah 2005 ke atas, makin hari makin kuat. Dan semuanya tertarik dengan acuan pada Alkitab. Yeah. Nah, bukan berarti saya tidak menulis tulisan-tulisan lain. Saya menulis, puisi-puisi lain saya menulis. Nah, itu yang mungkin pernah, kalau tidak salah Romo Adit ini yang bicara, katanya sisi lain Siprian. Sisi lain Siprian. Ada juga saya tulis puisi-puisi lain. Tapi saya, jujur saja saya kurang pede untuk publikasikan. Karena saya rasa kekuatan saya di puisi-puisi yang alkitabiah. Iya, ya Pak. Beralih ke Kak Adit. Ya. Bagaimana? Salam Om Mario Olawi. Bagaimana Alkitab itu jadi sumber inspirasi, Kak, dalam puisi-puisi di pelajaran dari orang Samaria? Sejauh mana? Oke, sebenarnya saya mulai dulu bahwa puisi-puisi saya di pelajaran dari orang Samaria ini puisi-puisi yang dikumpul ya dalam tanda kutip diselamatkan dari puisi-puisi lain yang memang sebelumnya saya juga menulis puisi dan tema lain, tetapi pada umumnya saya memang menulis puisi-puisi Alkitabiah. Dan saya sendiri ada banyak ya kumpulan puisi-puisi itu yang kemudian saya edit sendiri, artinya saya buang yang lain. Dan waktu itu saya minta tolong Mario untuk menjadi editor puisi ini, dan dia bilang tidak perlu untuk menerbitkan semua. Yang jelek dibuang. Ya itu. Menghakimi karya sendiri itu butuh keterbukaan dan butuh ya kerendahan hati yang kuat. Ya, supaya kita harus belajar mengatakan bahwa ada sesuatu yang jelek dari kita. Membuang yang sakit yang perlu ada rasa sakit yang perlu dibuang. Dan saya pikir setelah saya membaca sekarang juga banyak yang kenapa Alkitab menjadi satu bahan inspirasi saya yang kuat, khususnya dalam puisi-puisi ini, karena saya berhadapan dengan teks kitab suci hampir tiap hari. Tiap hari waktu saya di seminari tinggi, intensitas membaca kitab suci itu kuat. Selain saya menemukannya secara akademik melalui studi-studi ya eksegese kitab suci, kemudian ada waktu itu Romo Sipri menekankan kami itu wajib menulis refleksi harian berdasarkan kitab suci. Jadi bacaan liturgi, jadi semacam teks-teks kitab suci dihadir setiap hari dalam diri saya itu. Akhirnya bagaimana respon saya hanya sebuah kewajiban, hanya sebagai sebuah teks yang dianalisis dan lain sebagainya, membuat saya merasa bahwa ada sesuatu yang saya mendekati satu teks kitab suci ini sebagai satu dalam tanda kutip teks yang mati. Tetapi kemudian ada sesuatu yang menarik saya, bahwa kenapa saya menemukan sesuatu yang menarik ketika saya membaca puisi-puisi Alkitabiah. Misalnya puisi-puisi dari Mario, puisi-puisi lain yang Alkitabiah. Dan saya menemukan pembacaan yang begitu menarik, personal, kuat, paling kurang bagi saya ketika saya menemukan makna dari puisi-puisi yang merespon kitab suci. Dan kemudian itu menjadi jembatan bagi saya untuk mendekati puisi dengan lebih personal dan lebih bergairah.
sebagai sesuatu yang perlu dimaknai. Dan itu yang kemudian saya temukan cara membaca secara alternatif, ya, secara alternatif dan personal untuk mendekati kitab suci ini dari sisi estetik. Ya, ini yang saya kemudian mengkaji ini secara khusus di tesis saya yang tentang puisi biblikal Mario ini, dan saya menemukan jalan itu bahwa pembacaan saya terhadap teks kitab suci menjadi lebih hidup secara personal, paling kurang bagi saya, dan itu akhirnya memang kitab suci ini semacam saya menemukan pengalaman hidup saya itu tercetak dalam ya, jadi kitab suci membentangkan saya untuk masuk ke dalam, saya temukan sebagai jalan untuk pemaknaan hidup itu melalui jalan. Oke. Halo, Kak Adit. Sudah lancar? Sudah. Oke, tadi agak putus-putus. Sudah ya. Oke. Oke. Oh ya. Ya. Sekarang? Oke, sudah. Suara terdengar jelas. Oh, ya. Sudah, Kak. Ya, sudah. Nah, artinya Alkitab itu pilihan yang nyaman dalam tanda kutip bagi Kak Adit. Yang membuat nyaman atau setelah menggali inspirasi dari kitab suci dan Kak Adit nyaman di dalamnya. Bagaimana? Mohon diulang, Mario Karmana. Artinya pilihan menggali inspirasi dari kitab suci itu membuat Kak Adit nyaman dalam tanda kutip, atau sebelum masuk ke dalam puisi dan Kak Adit sudah merasa bahwa ternyata mungkin saya harus menulis secara alkitabiah begitu. Maksudnya itu bukan pilihan dari sekian banyak pilihan. Jadi Kak Adit mau tidak mau memilih menggali inspirasi dari kitab suci. Entah ya, saya pikirin pertanyaan sedikit problematis. Menurut saya begini, banyak pintu yang saya bisa temukan untuk berada. Pintu itu misalnya saya menemukan teks yang punya kekuatan bagi saya, dan kemudian teks itu punya resonansi dengan peristiwa hidup saya yang lain, saya temukan pintu di sana. Kemudian misalnya saya temukan pintu yang lain, membaca puisi Kasih Prian, misalnya dari puisi. Kemudian saya membaca kitab inspirasi puitik tertentu yang saya dapat, itu pintu kemudian. Jadi saya mendekatinya dengan banyak pintu ya, dan tidak terlalu dikotomis bahwa yang harus yang ini dan sama yang lain seperti itu. Bahkan misalnya saya merespon satu kejadian misalnya waktu itu saya menulis tentang kejadian human trafficking, tetapi alusi biblikal itu kan kemudian ketika saya berusaha untuk merespon peristiwa itu, tapi alusi biblikalnya kemudian bisa masuk, misalnya alusi biblikal Maria menerima jasad Yesus, dia saya rasakan sebagai terbawa. Jadi alusi itu semacam banyak pintu yang saya masuki untuk dari kitab suci, entah dari kitab suci ke puisi atau dari puisi ke kitab suci kemudian ke puisi. Jadi itu banyak, saya pikir ada beberapa pintu yang saya masukin. Oke. Beralih ke Pak Siprian. Ada upaya menyeragamkan langkah. Maksud saya menyeragamkan puisi, bahwa puisi-puisi yang digali dari inspirasi kitab suci yang dimuat kemudian menjadi satu buku di Pertarungan di PNIL. Itu ada upaya Pak Siprian dalam menyeragamkan langkah atau terjadi begitu saja, Pak? Saya kira terjadi begitu saja. Oh, iya. Ya. Nah, di Pertarungan di PNIL ini Pak Siprian, maaf. Agak terganggu suara ini, azan mungkin ya? Iya. Besar, terdengar sangat besar. Tidak. Oke. Lanjut. Masih jelas suara saya. Oke. Masih. Oke. Nah, di Pertarungan di PNIL ini, Pak Siprian sendiri mengaku bahwa ada pengaruh kuat dari penyair Mario Eflawi, dan itu bahkan di baris pertama puisi Azazel pun Pak Siprian mengaku bahwa meniru telak dari puisi Mario yang judulnya kalau tidak salah Ararat, judulnya Ararat. Iya. Nah, itu sejauh mana pengaruh Mario, Pak, di dalam puisi-puisi Bapak? Awalnya sih sebenarnya untuk puisi Azazel 1 ya.
Ya, Azazel 1 ya. Hidupnya dengan kita adalah kembar yang gemetar di muka Imam Agung sebelum akhirnya berbeda nasib. Ya. Kadang-kadang itu sebenarnya ide itu kita sudah dapat. Ya. Tema yang kita mau tulis apa? Yang jadi masalah adalah kata pembukanya atau kalimat pembukanya. Kalau Azazel 1 itu idenya sudah didapat. Kita sudah punya tema, saya sudah punya gambaran. Kira-kira begini kerangkanya. Gagasan. Yang jadi masalah pelentik awalnya. Kalimat pelentiknya itu apa? Kalimat pemicunya. Nah, itu cari kebetulan dapatnya pada salah satu puisi Mario. Ya. Dan itu tidak usah direkonstruksi ulang. Saya juga bingung bagaimana hasilnya bisa jadi kalimat seperti ini. Iya. Kalimatnya berubah jauh. Dan itu adalah seorang pencuri yang lihai. Kalau pencuri ulung itu biasa kalau curi tidak ketahuan. Ya. Kalau pencuri biasa, curi hasilnya jadi plagiat. Diubah, dimodifikasi, bermetamorfosis sedemikian, sampai jadi kalimatnya seperti itu. Pengaruh Mario memang kuat. Iya. Nah, selain Mario mengambil inspirasi dari kitab suci untuk menjadikannya suatu puisi, itu usaha Bapak untuk mencairkan suasana biblikal yang begitu terkenal dengan kemapanannya atau terlalu kaku, mungkin teks kitab suci yang terlalu kaku tanpa menodainya, ataupun pilihan Bapak untuk menyederhanakan hal tersebut, lebih ke pengalaman menyambungkan ke pengalaman keseharian dan kisah-kisah dari kitab suci. Nah, jadi sebenarnya puisi-puisi yang saya tulis itu kebanyakan adalah renungan. Iya, renungan ya, Renungan. Kadang-kadang saya diminta untuk bawa renungan dalam kelompok atau apa. Nah, hasil renungan itu beberapa saya jadikan puisi. Daripada hanya jadi renungan, lebih baik jadi puisi. Nah, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Nah, jadi pengalaman pribadi masuk ke dalam, pandangan pribadi masuk ke dalam kitab suci. Tapi tentu saya tidak untuk sementara saya tidak mau keluar dari pakem dulu, pakem kitab suci. Saya tidak mau keluar dari penafsiran yang terlalu melenceng dari kitab suci. Karena saya masih punya misi yang murni kitab suci, murni Alkitab. Masih itu pilihan penulis, itu strategi penulisan. Ya, betul, mungkin betul. Kakak Mario Lawi lebih memilih dikombinasikan dengan budaya Sabu dan lain-lain. Ya. Romo Adit mungkin lebih pada matematika dan segala macam. Ya. Kalau saya masih memilih yang murni, tafsiran murni yang mau saya sampaikan. Karena bagi saya Alkitab itu pesannya jelas. Ya. Pesannya tentang keselamatan dan tentang Yesus. Ya. Bahkan di pertolongan di PNIL itu seperti merangkum Alkitab secara utuh dari puisi pertama Genesis sampai akhir itu, kalau tidak salah yang Apokalipsis. Ajakan. Ajakan. Nah, ajakan itu kan wahyu kan, dari kejadian sampai wahyu ya, Pak. Ya. Memang karena memang begini, renungannya begini. Itu memang di satu sisi memang usulan dari Mario Lawi juga, dari editor, untuk dimulai dari Genesis dan berakhir pada ajakan. Tetapi juga memang saya sendiri punya pandangan pribadi bahwa Alkitab itu adalah suatu cerita utuh, sebuah lingkaran penuh. Dimulai daripada mulanya Allah, ditutup dengan Allah akan menjemput kita untuk berdiam bersama-sama. Jadi tidak ada kitab suci yang seindah itu. Tidak ada kitab suci yang memiliki bobot yang sama dengan Alkitab. Makanya saya mulai dengan Genesis. Kalau soal Genesis itu sendiri saya tulis sebenarnya karena saya tertarik pada hari kedua. Nah, saya tidak tertarik pada hari yang lain. Sebenarnya yang membuat saya tertarik adalah hari kedua. Kenapa hari kedua itu begitu menarik? Yang menarik itu hari kedua dan hari ke-6. Pertama, karena hari kedua itu kita kehilangan sebuah kalimat. Nah,
Kalau dalam Alkitab itu kehilangan sebuah kalimat itu sangat penting, bukan hanya yang ditekan-tekan berulang-ulang. Ya. Kali ini ada kehilangan kalimat, yaitu dan Allah melihat semuanya itu baik. Hari pertama, ketiga, keempat, lima ada komentar dan Allah melihat semua itu baik. Ya. Tapi hari kedua tidak ada. Iya. Pertanyaan mengapa tidak ada? Pada saat itulah saya mulai merenung. Penyebabnya apa? Saya cari-cari. Dan hasilnya pengumuman saya adalah bahwa karena hari kedua itu ciptakan cakrawala. Sementara cakrawala kalau kita baca di Efesus, cakrawala atau udara itu adalah tempat tinggal dari roh jahat. Iya. Sebuah dilema untuk Allah. Iya. Allah. Dimana kalau Alkitab mengatakan bahwa dan Allah melihat itu baik, maka berarti cakrawala dan setan itu baik. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Allah melihat kedua itu tidak baik. Kalau untuk Allah, bagaimana yang maha baik menciptakan yang tidak baik? Ya. Maka Alkitab berkomen pada hari kedua. Nah itu benih saya Ya, Pak. Kita beralih ke Kak Adit. Yang saya lihat dari kumpulan pelajaran dari orang Samaria itu, bagaimana Kak Adit memainkan alegori tubuh. Tubuh itu begitu kusyuk ditampilkan di pelajaran dari orang Samaria. Misalnya dalam puisi yang L'uomo Virtuviano. Ya, L'uomo Virtuviano. Ya, di altar perjamuan kau genapi riwayat penciptaan purba, segala tercipta dari tubuh sabda yang dipecah-pecahkan oleh geometrika cinta. Geometri cinta. Ya, sejauh mana mungkin pengaruh misa pagi atau bagaimana mungkin Kak Adit bisa dapat inspirasi dari situ atau? Oke, kalau untuk puisi L'uomo Vitruviano ini memang inspirasi pertama sebenarnya saya ada satu kakak Pater Willy Foggia OCD, dia memberikan waktu dia pulang dari Italia, dia berikan satu buku Dante yang saya minta dan satu baju yang ada gambar L'uomo Vitruvian. Dan kemudian saya tertarik ya, saya tertarik untuk menuliskan puisi ini. Saya memang ditujukan kepada dia, Pater Willy Foggia, seorang Pater, dan memang kemudian sebenarnya bukan kekuatan sih, saya melihat jalinan interteks yang membentuk waktu saya menyusun puisi ini. Bagaimana pertama memang pengalaman sederhana bertemu dengan gambar itu Da Vinci itu, tetapi kemudian bagaimana saya mengakses, kemudian saya membaca literatur tentang itu. Bahkan Maria juga pernah kasih satu buku yang buku ibu kayaknya waktu saya untuk mengeksplor lebih jauh lagi puisi ini. Dia bilang harus baca puisi, harus baca literatur itu. Kayaknya saya tidak sempat baca, tapi berdasarkan akses bacaan saya terhadap Da Vinci tubuh itu, kemudian saya punya resonansi ke peristiwa tubuh ekaristik itu. Ya, lingkaran dengan persegi, patena dan pala, semua ada lingkaran seperti yang menyusun strategi geometrika yang sangat kuat dari lukisan Da Vinci itu. Kemudian saya tarik, ya kalau Kak Sintus di prolog ini katakan sumber vertikalitas, ya saya tarik atas bahwa ada semacam resonansi dengan saya melihat bagaimana tubuh hidup yang saya terima setiap hari itu dalam altar perjamuan itu semacam sebuah geometrika yang melampaui tubuh sempurnanya Da Vinci. Dan tubuh yang terlentang itu saya punya gambaran langsung ke salib. Tubuh yang terlentang di atas salib. Yang tubuh L'uomo Vitruvian itu. Itu resonansi semacam interteks saya sih berhadapan dengan sehingga terjadi puisi ini. Terima kasih. Artinya bagaimana inspirasi tubuh Kristus yang menjelma menjadi manusia, terutama di dalam ekaristi. Sebagian besar puisi Kak Adit terinspirasi dari penyempurnaan tubuh Kristus menjadi tubuh manusia atau? Halo? Halo Kak.
Maaf Mario, suaranya putus-putus, belum terdengar. Oh iya. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana ya? Bisa diulang. Sudah bisa dengar jelas? Sudah. Oh iya. Nah, bagaimana alegori tubuh itu menjadi sumber perhatian Kak Adit lebih, maksudnya jadi perhatian lebih besar di dalam pelajaran dari orang Samaria? Ya, saya pikir pertama-tama saya tidak ada rancangan bangun yang yang disengaja tapi mungkin karena ya itu yang kemudian dibaca oleh Kasintus, bahwa memang dia sampai bahkan menginventarisir jumlah kata tubuh yang saya gunakan di dalam puisi-puisi saya dan semua hal yang berhubungan dengan aspek zaman ini, kemudian diberikan satu catatan. Ya, kemudian saya membaca puisi saya ini dari perspektif pembaca ya. Dan saya, kemudian mungkin itu bergerak di wilayah tidak sadar saya sih, tapi memang saya juga senang puisi-puisi Jokpin, entah ada hubungan ke sana atau tidak. Oh iya. Tetapi saya tertarik bagaimana Jokpin merespon peristiwa-peristiwa besar itu dengan peristiwa badaniah yang ragam. Jadi semacam tubuh itu menjadi satu jalan pembacaan terhadap peristiwa-peristiwa yang besar di luar diri. Dan ya bukan terobsesi sih. Kemudian baru saya tahu bahwa kenapa saya dalam buku pelajaran orang Samaria ini saya banyak eksplorasi tentang kata tubuh. Yang kalau misalnya dihitung-hitung juga semacam dalam tanda kutip bisa menjadi sesuatu yang membosankan. Tapi saya pikir metafora tubuh itu mungkin karena yang paling dekat dengan saya, dan itu ya punya pengalaman ke sebenarnya ajaran-ajaran Katolik sih yang sangat kuat, dan itu saya punya jalan akses pembacaan ke sana. Ya berada jadi tubuh yang tidak hanya melulu aspek fisik ragawi, tapi ada tubuh yang tubuh vertikal yang saya pakai kalimat dari Kasintus yang saya tarik ke sana, pemaknaannya ke sana. Iya. Beralih ke Pak Siprian. Apa usaha Pak Siprian untuk menyederhanakan, apakah menjadikan kitab suci sebagai inspirasi itu adalah upaya Pak Siprian untuk menyederhanakan pesan yang begitu rumit, atau konteks kitab suci yang begitu kaku begitu? Ada usaha Pak Siprian untuk menyederhanakan itu dalam puisi? Itu usaha yang sangat keras itu sebenarnya, usaha yang sangat sulit. Kadang-kadang permenungan kita banyak. Kalau omong secara prosa gampang. Kalau kita bicarakan seperti prosa, itu tidak masalah. Kita bisa bicara panjang lebar. Tapi pada saat kita menggunakan kata-kata yang terbatas, ini jadi satu masalah. Makanya seperti Kain, saya eksplorasikannya sampai 9 puisi. Ya, ada 9 ya. Untuk berbagai sisi. Tapi banyak renungan lain yang sampai hari ini masih jadi PR. File saya di dalam laptop ini sangat banyak. Mungkin ada ratusan judul puisi dengan berbagai isi renungan yang sampai hari ini saya masih angkat tangan. Bagaimana cara eksplorasikannya menjadi sebuah cerita. Saya mungkin bukan hanya itu ya. Saya lebih tertarik menceritakan bukan berpuisi seperti tipe-tipe seperti Khairil Anwar ya, yang hanya sekedar perasaan. Saya ada kecenderungan untuk membuatnya menjadi sebuah kisah seperti balada. Nah ini jadi persoalan bagaimana kita membawa renungan itu dalam sebuah cerita, menjadikan renungan dalam sebuah cerita, dalam sebuah puisi. Kesulitan-kesulitan ini masih terasa sampai sekarang. Makanya beberapa puisi sampai hari ini sudah ditulis, apa yang mau ditulis sudah ada dalam file, tapi susah sekali untuk temukan kalimat pembukanya, caranya bagaimana. Itu tantangan. Beralih ke Kak Adit, kedepannya apakah masih mau tetap menggunakan nafas puisi atau menggunakan nafas kitab suci, atau menjadikan kitab suci sebagai kendaraan dalam berpuisi misalnya? Ya, itu pertanyaan yang membayang-bayangi saya setiap hari sebenarnya. Jadi sebenarnya mau menjawabnya secara tuntas saya pikir belum bisa. Dan ini pertanyaan saya pribadi, memang benar pertanyaan, bukan pertanyaan hanya pertanyaan Maria, tapi pertanyaan diri saya sendiri. Apakah saya masih terus setia? Tapi ya saya melihat secara ini ya. Saya percaya, saya bukan karena konteks formasi, tetapi saya melihat bahwa saya berpuisi sebagai sebuah bentuk pewartaan ya. Itu personal saya. Personal, saya bentuk pewartaan, dan saya pikir
untuk jalan itu saya harus menempuh risiko dalam tanda kutip akan berusaha untuk tetap pada nafas yang sama. Tetapi bagaimana saya mengolah nafas itu, saya lebih mungkin eksplorasi di bagian bentuk, sehingga saya bisa menemukan diri saya sendiri dalam puisi yang saya garap ya. Artinya dilepaskan dari bayang-bayang yang lain, dari bayang-bayang karya-karya yang lain juga. Mario Lawi itu atau menjadi suatu PR. Sadam? Ya banyak ya. Bisa jadi keduanya, bisa jadi orang lain, bisa jadi Kasiprian. Saya tidak mau terlalu membentuk satu pakem-pakem tertentu ya. Maksudnya dalam arti ini ujian ke dalam diri. Ujian ke dalam diri saya, bagaimana saya mematangkan karya saya itu dengan cara-cara saya. Kalau misalnya ada beberapa puisi saya yang kemarin sempat terbit di Harian Rakyat Sumatera Barat, itu masih tetap yang sama. Saya ada satu folder khusus yang saya sudah bukan persiapkan. Saya menulis puisi-puisi Maria sebagai jalan untuk merespon puisi-puisi feminisme. Ya artinya Maria yang dalam kitab suci itu membicarakan secara besar suara-suara feminisme yang saya coba masukkan itu semacam eksplorasi saya. 5 puisi saya itu di sana Vox Femine 1, 2, 3, 4 dan dengan Veritasium itu saya pikir itu untuk merespon itu. Jadi bagaimana saya mau menemukan jalan-jalan nih untuk melihat tokoh-tokoh yang berbicara dalam kitab suci ini untuk merespon. Karena saya membaca, saya juga membaca filsafat, saya juga membaca teologi, saya membaca karya-karya yang lain dan bagaimana kekayaan hasanah itu bisa masuk. Karena saya percaya di Matius 22:37, maksudnya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, kerja akal budi itu sebenarnya sebuah bentuk cinta saya kepada Tuhan. Dan ketika saya mengeksplorasi ilmu dalam kesadaran Alkitabiah seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa itu jalan saya untuk mencintai Tuhan dengan cara yang seperti ini, eksplorasi dan oke. Ya, ke Pak Siprian, kedepannya masih tetap menjadikan kitab suci sebagai inspirasi atau pijakan dalam berkarya ke depannya? Saya masih. Sementara ini saya lagi menulis puisi, kemudian beberapa saya coba eksplorasi cerpen, mungkin latar belakangnya kitab suci, kemudian saya lari kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Dan sementara juga saya menggarap biografi Yesus. Jadi 4 Injil itu saya rangkum jadi satu. Saya berusaha memberi satu gambaran utuh tentang Yesus dalam bentuk prosa, Pak, atau nah ini untuk sementara mungkin dalam bentuk novel. Oh, novel, ya. Dalam bentuk novel mungkin dengan memasukkan banyak hal di situ, termasuk latar belakang sejarah, latar belakang teologis, kemudian budaya masa itu, geografisnya, pandangan orang-orangnya pada masa itu. Sehingga mungkin dia lebih merupakan Injil dalam bentuk novel. Itu satu bentuk pewartaan. Itu kerinduan saya. Karena kadang-kadang kita menyarankan orang untuk membaca Injil atau Alkitab itu lebih susah ya. Ya, Pak. Tantangan. Ya, oke. Sekarang kita buka kesempatan untuk partisipan lain, untuk teman-teman lain yang mungkin ingin menanya, ingin bertanya, atau ada sekadar tanggapan dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Siprian dan Kak Adit tadi. Nah, ini sudah ada satu yang masuk ke di kolom chat dari Mas Wisnu. Saya awam keberadaan puisi sebagai ekspresi murni. Seberapa kuat puisi bisa menggerakkan spiritualitas pada saat ini? Mungkin Kak Adit bisa jawab. Bagaimana puisi bisa menggerakkan spiritualitas kita, Kakak? Atau melebarkan wacana, mungkin wacana iman yang lebih luas atau yang lebih khusyuk ke dalam puisi? Oke, saya menjawab paling kurang dari diri saya sendiri ya. Yang sangat personal dulu, bahwa bagi saya puisi dengan spiritualitas itu dua hal yang inheren ya, yang berhubungan sangat kuat. Paling kurang untuk saya sendiri, bagaimana saya memasuki atau mendekati teks-teks bukan hanya kitab suci, tapi teks-teks peristiwa lain, bukan hanya teks-teks yang tertulis, teks-teks peristiwa sebagai teks itu, dan saya melihat dalam satu sudut pandang yang religius lah. Dan menurut saya
itulah pembacaan kontekstual, itulah pembacaan relevansi saya. Pembacaan relevan saya berhadapan dengan merespon berbagai peristiwa yang terjadi di luar saya. Dan menurut saya itu inherent. Dan yang kedua, setelah saya dalam satu penelitian yang ya dalam tesis mini saya itu, jadi kami ada tugas akhir sebelum waktu itu, setelah selesai teologi ada tugas akhir, dan kebetulan saya meneliti tentang imaji biblikal dalam puisi-puisi Mario Life Law ini sebagai bentuk pewartaan ya. Dan saya responden saya itu ada 50 tersebar, bukan hanya yang meyakini kitab yang meyakini Alkitab sebagai sebuah buku iman, jadi ada yang di luar Kristen juga, dan mereka melihat bahwa ada imaji biblikal ini, ya ini saya berbicara dari konteks puisi-puisi berimaji biblikal, punya jalan, punya akses kepada spiritualitas dan relevan. Mungkin karena sastra, atau saya menyebutnya dengan sensitivitas estetik tiap orang itu berbeda. Jadi relevansinya bahwa puisi ini bisa mempengaruhi spiritualitas seseorang itu dalam tanda kutip juga bergantung kepada respon puitik dari pembaca itu sendiri. Apakah dia akrab dengan puisi tersebut, apakah dia akrab dengan narasi Alkitabiah. Jadi ada orang yang mungkin dia awam dengan puisi, tetapi dia dekat dengan kitab suci, mungkin dia punya pintu pemaknaan yang khusus ketika dia membaca puisi, dia menemukan narasi kitab suci dalam puisi. Nah, ya, jadi saya pikir karya itu terbuka sebagai operator, kayak Eko katakan, dia di hadapan dengan pembaca, dia punya relevansi yang bagi pembaca itu masing-masing. Tapi saya percaya bahwa getaran puitik itu bisa dirasakan dengan sensitivitas estetik orang pembaca itu yang beragam juga. Dan saya pikir, jadi inilah fungsi pewartaan menurut saya. Hipotesis saya adalah pewartaan dari puisi-puisi biblikal itu pewartaan yang terbuka dan mengalir. Dia tidak memaksa. Dia sebuah tawaran sebagai sebuah undangan. Sebagai sebuah undangan untuk masuk, menemukan misteri estetik itu bisa digarap secara. Artinya membiarkan pembaca memetik suatu. Karena puisi itu bukan sebuah tafsir dogmatik, makanya dia lebih cair. Dan itu bisa ditemukan dan didekati. Misalnya ada pengalaman-pengalaman tertentu, ini yang saya temukan dari penelitian saya, bisa beresonansi dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang sangat personal mungkin, yang tidak dimiliki oleh penulis puisi itu dan dimiliki oleh pembaca, dan dia bisa masuk melalui itu. Dan itu memang terbukti ketika ada yang meresponnya, menjawabnya seperti itu. Jadi paling kurang saya bisa katakan. Terima kasih. Ke Pak Siprian, sejauh mana puisi-puisi yang ditarik inspirasi dari kitab suci itu menggerakkan spiritualitas Bapak, atau seperti Kak Adit tadi, Pak Siprian menawarkan suatu suatu tawaran untuk lebih mengembangkan spiritualitas seseorang melalui puisi. Ya, mungkin hampir sama ya dengan apa Kak Adit ya. Bahwa masalah puisi ini kan tergantung orang ya. Ada yang mungkin tertarik pada puisi, ada yang tidak. Ya. Tetapi pada dasarnya saya pribadi berupaya untuk menulis sebaik mungkin. Saya berusaha mewartakan sebaik mungkin apa yang saya renungkan tentang isi Alkitab. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Itu yang mau disampaikan. Nah, strateginya ya seperti itu sebenarnya. Ya, penerimaan orang ya beda-beda. Tapi saya sering gunakan di dalam mungkin ibadah atau apa. Mungkin ada puisi-puisi pendek yang biasa saya bacakan. Dan itu biasanya cukup diminati. Asal puisinya jangan berat-berat. Ya Pak, mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung membuka tombol unmute dan berbicara. Mungkin dari Kakak Mario. Oh, dia sudah tidak ada di kolom ini. Atau mungkin dari teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Kakak Mariana, Roma Hutagaul, atau Pak Gogor Purwoko baru masuk. Ya, baru masuk. Iya, selamat sore Pak. Iya, ada sore. Mas Wisnu mungkin.
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ingin persilakan Kak Adit untuk membacakan salah satu puisi yang mungkin paling berkesan dalam pelajaran orang Samaria. Yang menurut salah satu puisi yang menurut Kak Adit paling berkesan. Satu ya. Ya. Ya, silakan Kak Adit, dipersilakan waktunya. Oke, saya akan bacakan satu puisi yang punya kesan kuat untuk saya pada saat penciptaan dan kemudian pada saat pembacaan kemudian. Ya. Ya, sebagai pembaca dan sebagai penulis puisi yang punya kekuatan bagi saya, yang punya daya magnetik untuk saya itu memang di puisi pertama, Tubuhmu Bilangan Tak Terhingga. Ini puisi yang saya bacakan juga pada event momen MIWF. MIWF ya. Tubuhmu bilangan tak terhingga. Rahasia semesta telah dikunci dalam pola bilangan. Aku hadir sebagai anak kecil yang sedang belajar menghitung bilangan yang dipecahkan dari tubuhmu. Engkau guru paling keras kepala. Katamu, tidak ada guru yang lebih besar daripada guru yang menyerahkan tubuhnya untuk dibagi-bagikan. Aku memang tak pandai menjerumuskan cintamu dalam rumit rumus berbahaya. Kegugupanku mencintaimu telah kupertaruhkan ke dalam bilangan-bilangan penyebut yang menopang bilangan tubuhmu yang pembagi. Cinta memang menjebak kita dalam pembagian tak berujung, dan engkau ikhlas sebagai pembagi tak berhingga. Telah kita permalukan Pitagoras yang gugup menerjemahkan keabadian ke dalam bilangan. Akhirnya aku paham, tak ada murid yang lebih besar daripada murid yang merelakan dirinya sebagai penyebut terkecil di hadapan tubuhmu yang tak terhingga. Jakarta 2017. Terima kasih. Keren Kak, keren. Ini puisi yang dibacakan di MIWF ya waktu itu. Ya, Puncak Malam satu Puncak. dari dua puisi yang saya baca. Ya. Satu dari dua puisi ya. Ya. Kita ke Pak Siprian, mungkin ada satu puisi yang menggugah Pak Siprian, misalnya kalau memposisikan diri sebagai pembaca lalu menganggap bahwa wah ini puisi yang terbaik yang ada di pertarungan Dipnil. Mungkin Pak Siprian bisa membacakannya. Iya. Menurut orang yang terbaik itu pertarungan Dipnil, tapi ada puisi-puisi lain yang lebih berkesan pada saya. Salah satunya adalah Abraham di Moria. Karena waktu itu saya mulai merenungkan tentang Abraham, bagaimana perjalanan iman seorang Abraham, saya melihat bagaimana harapannya, kasihnya, kepercayaannya kepada Allah yang tidak goyah. Nah, itu yang membuat saya menulis puisi ini, dan minta maaf ini puisi agak panjang ya. Iya Pak. Boleh ya? Iya boleh Pak. Silakan Pak. Abraham di Moria. Tanpa bujang kami daki gunung itu. Anakku tunggal dengan nafas tersengal dan kayu di pundaknya. Matahari memang terik. Kendati angin bersiuran, api di tanganku kiri dan pisau di kanan. Langkah kami tertatih dan kaki bergetaran. Letihkah engkau, ayah? Langkahmu gemetar. Bukan lantaran lelah, nak. Perjalanan ini pertemuan terakhir. Setiap langkah hanya menyusutkan kebersamaan. Waktu bagai daunan terbakar. Hangus dan mengabu. Amboi. Terlalu muda engkau, terlalu singkat kehadiranmu. Tatapan ayah teramat jauh, menembus bebukitan dan cakrawala. Tuhan, bagai pohon kau cabut diriku hingga ke akar. Urkasdim, tanah leluhur bagai bayang-bayang kini. Terus mengabur dalam kenangan. Lewat jalan-jalan asing, aku beranjak. Lewati wajah dan bahasa tak aku kenal. Hanya engkau gunung batuku, karena janjimu jaminanku. Kemana kita pergi?
Aku pun nyaris tak pasti, nak. Tapi kita mesti berjalan, karena ada yang hanya untuk ditaati, tanpa mereka-reka dan bersungut. Kita susuri kelok-kelok, lereng dan tebing, sepoi angin dan desir ilalang. Mereka juga tak mengerti mengapa harus berhembus dan mendesir. Tapi mereka bahagia, nak. Kayu bakar telah siap, pula api dan pisau. Antara Ai dan Bet-El kutatap Kanaan. Tuhan, aku hanyalah orang asing di tanah yang kau janjikan. Di pohon-pohon terbantin di More, kudirikanlah masbah imanku. Erat ku pegang firman-Mu, Kanaan pusakaku turun-temurun. Sayap mula menaungiku, menaungi hari kembaraku. Adakah domba ditambat di sana? Dengan Lot aku berpisah. Dipilihnya tempat terbaik menurut pandangan matanya. Lembah Yordan paling permai. Namun, bagiku kau tentukan tanah dari janjimu. Tanah rohani paling subur. Firman-Mu meneguhkanku. Sebanyak bintang gemintang dan pasir lautan keturunan-Mu kelak. Maka di balik pohonan terbanting di Mamre, kudirikan masbah harapanku, sembari menatap langit malam. Tuhanku, kemegahan ini bukan karena kuat dan gagahku, tapi anugerah-Mu semata. Di mana domba sembelihan kita? Betapa bisa keturunanku bagaikan pasir kelak. Istriku mati haid dan aku tua renta. Dari rahim melainkah anak perjanjian itu? Maka dari Hagar kupeloreh Ismail. Namun Sarai pun melahirkan Ishak. Tuhan, sama-sama kukasihi mereka, tanda kegagahanku di senja hari. Dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Itulah perjanjianku. Tapi keturunan dan dari hamba-Mu. Kujadikan pula suatu bangsa karena ia pun anak-Mu. Sesungguhnya di mana domba itu? Anakku, biarlah Allah yang menyediakan. Kami dirikan masbah di puncak. Kami susun kayu bakar. Tapi domba tak ada jua. Tuhanku, Engkau janjikan aku keturunan. Ismail sudah terusir. Mengapa Isa kau minta pula? Sungguh tak terduga pikiran-Mu. Mengapa aku yang diikat? Akukah domba hari ini? Tuhan, dengan segenap kekuatan dan hidup, ku coba mengasihi-Mu. Tak pernah tumbuh tunas keraguan akan janji-Mu. Di puncak Moria ku susun batu demi batu, ku dirikan masbah dari duka hatiku. Siapakah diriku Tuhan? Apabila anakku tunggal kau minta kembali, adakah kuasaku menahannya? Bolehkah onggokan kayu membantah pematung yang menjadikannya indah? Tuhan, inilah masbah air mataku, masbah kasih untuk-Mu. Oke. Terima kasih Pak Sipriana. Ini puisi yang kalau tidak salah, yang tadi Pak Siprian sempat ceritakan ya, ada plastik, ada kata plastik yang kemudian direvisi. Ya. Abraham di Moria. Ya, Abraham di Moria. Oke, sebelum kita tutup, apa masih ada tanggapan atau pertanyaan lain dari partisipan? Pak Gogor mungkin? Ya, selamat Pak Ciprian. Maaf saya tadi baru datang. Iya, Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, menarik sekali ya. Ya, menarik sekali antara puisi dan perspektif kekristenan dalam hari ini memang sangat dekat dengan pendekatan-pendekatan
Alkitab ya. Ya. Itu menarik, dan itu memang jadi pengalaman intim gitu. Dari sana ada ekspresi, ada bahasa baru. Terima kasih Pak Ciprian, Mas Mario. Ya. Ya. Dari partisipan lain mungkin teman-teman lain mau bertanya. ET mungkin ET. Halo ET. Bisa di unmute atau diketik aja di kolom chat. Ini adiknya Diakon Sadam. Ya, adiknya Diakon Sadam. Oh. Okay. Juara FLSN Kota Kupang tahun 2019. Waduh, kategori mantap. puisi itu. Luar biasa itu. Luar biasa. Ada tanggapan lain mungkin dari generasi penerus dusun mungkin. Dusun. Oke, kalau tidak ada kita bisa tutup saja ya Pak, karena sudah tidak terasa 1 jam setengah, 1 jam 45 menit hampir kita bicara di kolom Zoom ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Ciprian, untuk Kakak Adit yang sudah berkesempatan hadir dan membagikan pengalaman soal bagaimana pengaruh komunitas, lalu bagaimana secara lebih intim hubungan antara puisi dan kitab suci yang digandrungi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan Festival Sastra dan Seni Rupa Kristiani berikutnya. Jangan lupa pantau media sosial Sapa Kristiani di Facebook, Instagram, dan YouTube. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa semua. Yang mau lanjut ke acara berikut silakan. Ya. Acara berikutnya lukisan. Ya, ada Mas Wisnu ya. Lukisan Mas Wisnu nanti mungkin akan dibahas. Ya betul. Habis setelah ini ada apa? Diskusi seni rupa bersama Mas Wisnu. Seni rupa. Ya. Oke, selamat sore. Sore semua. Sore.